Hai sahabat sehat Karolus, gimana nih kabarnya? Seneng banget hari ini aku, Dr. Ajeng, bisa balik lagi di Medical Podcast Rumah Sakit Sen Karolus. Hari ini, topik yang akan kita bicarakan tentunya nggak akan kalah menarik dari podcast-podcast lainnya, yaitu tentang buta warna. Dan untuk membahas tentang buta warna ini, kita juga sambil mau memperkenalkan dokter mata baru di Rumah Sakit Sen Karolus yang nantinya akan melayani pasien-pasien dengan keluhan-keluhan mata, yaitu Dr. Randy Sarayar, spesialis mata. Dr. Randy, apa kabar dok? Halo, selamat pagi, salam kenal. Salam kenal, dokter. Sehat dok? Sehat. Oke, Dr. Randy baru pertama kali nih ya dok, katanya podcast nih ya dok? Iya betul. Semoga kita hari ini podcastnya bisa berbobot dan bisa menambah wawasan orang-orang yang nonton, teman-teman sahabat sehat Karolus kita. Oke, kita langsung masuk ke topiknya aja kali ya dok ya. Boleh, silakan. Tentang buta warna. Buta warna itu apa sih dok untuk menjadi intronya? Oke, jadi sebenarnya buta warna itu bukan seperti yang sering kita bayangkan ya, cuman bisa melihat hitam putih tok ya. Sebagian besar orang buta warna sebenarnya bisa melihat warna, cuman agak sulit saja membedakannya. Pada dasarnya buta warna itu adalah ketidakmampuan mata untuk membedakan warna. Ya, paling sering itu nanti adalah yang buta warna misalnya merah sama hijau. Gitu. Oke. Jadi simpelnya ketidakmampuan seseorang melihat suatu warna tertentu, Membedakan warna. atau Ya. membedakan warna ya dok. Masih ada beberapa warna yang dia bisa lihat sebenarnya, cuman sulit membedakan. Oke. Terus kalau orang tuh bisa buta warna tuh kenapa dok? Oh, paling sering penyebabnya adalah faktor genetik ya, atau turunan biasanya. Ada juga penyebab-penyebab lain yang menyebabkan buta warna yang istilahnya didapat. Ya, jadi misalnya itu kalau misalnya dia minum obat-obatan tertentu dalam jangka panjang, misalnya obat-obatan untuk penyakit paru, atau juga bahan-bahan kimia tertentu ya, bisa dihirup atau diminum. Golongan-golongan alkohol itu juga bisa menyebabkan gangguan buta warna, tapi mungkin itu yang tidak permanen. Oke, jadi kalau misalnya obat-obat, boleh dikasih tahu nggak dok, obat-obat apa yang komplikasinya tuh bisa bikin orang buta warna? Ada beberapa obat tertentu yang biasa diminum untuk penyakit, biasanya untuk penyakit paru atau TBC, ada efek ke saraf mata, tapi tidak semuanya, makanya perlu kontrol terus. Ada juga obat-obatan untuk gangguan imun ya, misalnya hidroksikloroquine, itu ada beberapa obat. Tapi kalau obatnya stop, dia akan bisa balik lihat warna biasa lagi. Sebelum jadi lebih parah, kalau bisa di stop, biasanya untuk yang penyakit-penyakit gangguan warna yang akibat ini biasanya bisa. Ya, makanya tetap harus kita kontrol terus, dan pasiennya juga harus tahu kalau misalnya sudah mulai ada gejala seperti ini, harus kontrol, mungkin obatnya kita cek satu-satu, diberhentikan. Oke, berarti terkait sama saraf di mata ya dok ya. Kalau misalnya yang buta warna tadi yang dokter bilang karena genetik, itu biasanya tidak bisa sembuh atau bagaimana dok? Jadi buta warna yang akibat genetik bawaan itu sama sekali tidak bisa sembuh ya. Itu yang harus kita pastikan. Kenapa? Karena biasanya ada yang menawarkan minum obat ini, tetes obat ini, ya, ada terapi untuk buta warna, tapi harus diketahui bahwa sampai saat ini dan mungkin akan di kedepannya buta warna yang akibat bawaan itu tidak bisa sembuh, ya, tidak bisa sama sekali. Oke, kalau gitu dok, kalau tidak bisa sembuh, berarti untuk orang-orang yang buta warna bawaan dari lahir, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membantu dalam aktivitas sehari-harinya dok? Oke, untuk buta warna yang didapat itu sebenarnya ada sih hal-hal yang bukan berarti buta warna adalah akhir dari segalanya, bukan akhir dari karirnya atau masa depannya ya. Jadi tetap ada beberapa pilihan karir atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa istilahnya mengurangi dampak dari tidak bisanya membedakan warna. Contohnya bisa untuk mengingat posisi-posisi warna, dibantu. Misalnya kalau misalnya untuk contoh yang paling jelas itu bisa untuk membedakan warna merah, kuning, hijau di lampu lalu lintas itu kan sudah pasti posisinya sama. Yang merah pasti selalu di atas, kuning tengah, hijau pasti paling bawah. Jadi walaupun misalnya tidak bisa membedakan hijau, merah, tapi dengan mengingat posisi masih bisa. Lalu untuk yang lainnya bisa juga dikodein aja warnanya. Misalnya baju warna kuning, kalau misalnya mau pakai baju kuning kan bisa ditulis kuning. Itu beberapa.
Oke. Balik lagi nih dok, soal buta warna. Kan tadi dokter bilang ada tipe-tipe yang bisa ngelihat, masih bisa membedakan sama sekali nggak bisa membedakan warna-warna yang terang, ada yang cuman ada gangguan dalam membedakan sedikit gitu dok. Jenis-jenis buta warna sebenarnya ada apa aja tuh dok? Oke, jenis buta warna itu ada 3 ya, secara garis besar. Yang pertama itu yang paling sering, yaitu adalah buta warna merah dan kuning. Itu kelompok 1, itu yang paling sering. Jadi untuk merah kuning mungkin pasien orangnya baru cuma bisa melihat agak coklat atau abu-abu ya. Yang kedua yang tipenya itu adalah biru sama kuning, sama juga. Dan yang paling jarang buta warna total ya, bisa lihatnya warna abu-abu hitam putih aja dia biasanya. Tapi jarang sekali yang buta warna total, biasanya merah hijau aja. Oke, terus nih dok, pasti di sahabat-sahabat Karos di rumah banyak yang bertanya-tanya dok, kalau misalnya seseorang itu punya gen yang buta warna gitu, misalnya dia buta warna, misalnya dia pengen keturunannya nggak buta warna, apakah bisa dok? Itu dok? Wah, itu sulit ya, biasanya buta warna itu diturunkannya itu secara acak ya. Dan kalau misalnya dokter melihat polanya, mungkin ada teman atau kerabat yang buta warna, biasanya hampir selalu yang laki-laki ya, karena dia diturunkannya lewat kromosom X ya, masih ingat ya. Jadi kalau kromosom X itu kan laki-laki cuma punya 1 kromosom X ya. Kalau kromosom X-nya itu dapatnya kebetulan yang gen buta warna, itu biasanya langsung buta warna. Tapi kalau perempuan X-nya ada 2, jadi harus kena X dua-duanya baru dia jadinya buta warna. Jadi bisa aja nih misalnya laki-laki sama perempuan tidak buta warna, punya anak buta warna, karena mungkin yang gen buta warna dari perempuannya itu tersamarkan dengan yang tidak buta warna. Oke dok, nah sekarang ini kan teknologi udah makin canggih nih dok. Ya. Kira-kira untuk orang-orang buta warna, udah ada teknologi baru apa nggak? Atau yang bisa diceritain ke teman-teman gitu dok, mungkin teknologi baru untuk membantu orang-orang yang buta warna dok. Oke, ya teknologi sekarang udah maju banget ya. Dari segi menolong orang dengan buta warna juga sudah banyak yang baru, dan mungkin di sini mungkin saatnya kita dapat ilmu baru ya. Jadi yang bisa dibantu misalnya orang yang ekstrim deh kita pilih ya. Misalnya ada orang pengen banget jadi desain grafis interior. Itu kan warna harus tahu banget tuh. Nggak cuma tahu ini kuning terang, hijau gelap ya, tapi dia harus tahu benar-benar sampai shade warna kan. Ini magenta atau ini apa ya kan. Betul. Nah, bahkan untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan seperti itu, walaupun pasiennya buta warna, sebenarnya masih bisa kita pakai teknologi untuk mengetahui secara objektif kode warna. Jadi warna itu sebenarnya ada kodenya kalau misalnya kita mau tahu. Misalnya hijau kayak gini, misalnya 3124. Itu ada alat khusus untuk mendeteksi spektrum warna ini warna apa. Ke teknologi. Kamera, HP ya. Aplikasi juga ada. Aplikasi kalau misalnya kita cari di App Store atau Android, itu ada juga ya. Colorblind Pol misalnya, itu yang saya tahu ya. Ada juga beberapa pasti yang lain. Jadi cukup arahkan ke kamera, dia bisa tahu. Ada yang bisa tahu secara spesifik warnanya apa, kodenya apa. Ya, untuk kalau misalnya kita harus detailnya khusus banget, ada juga yang kasih tahu ini warnanya misalnya kuning, merah. Itu satu teknologi. Yang lain bisa lebih baik lagi ya, ada misalnya kacamata alternate atau virtual reality ya, itu juga tinggal kita pakai terus kita arahin kemana, dia bisa kasih tahu warnanya itu apa. Ada juga misalnya kacamata yang biasanya lensanya itu warna-warni ya. Itu tapi untuk meningkatkan kontras saja. Jadi kalau misalnya untuk buta warna yang agak ringan, itu bisa dibantu untuk meningkatkan kontras, jadi bisa lebih dibedakan sama dia ini tuh kuning, misalnya merah gitu ya. Misalnya biru sama kuning yang nggak terlalu beda, pakai kacamata itu jadi beda banget. Oke. Kalau yang tadi yang kode-kode warna itu yang kita suka lihat tuh kode Pantone itu ya dok? Ya, jadi ada RGB code-nya apa lagi ya.
RGB code-nya bisa keluar kalau misalnya itu gunanya buat membantu orang buta warna ternyata, Dok. Sebenarnya bukan untuk membantu orang buta warna, Mm-mm. tapi untuk memudahkan orang-orang yang bergelut di bidang itu Untuk membedakan warna-warna ya, untuk Dok. mendapatkan warna yang sama gitu. Kan kadang-kadang kita mau ngecat dinding kamar, Mhm. waktu itu warnanya krem, Pak. Nggak mungkin kan nilai krem ada 100 kali, 100 derajat krem. Tapi mau krem yang ini ya kita sudah ada itu kodenya. Krem yang ini misalnya 2136 kodenya. Misalnya itu ada, kita udah dibikin. Oh gitu. Ada alat deteksi itu juga. Oke. Baik, kalau gitu dari semua pertanyaan yang udah saya kumpulkan, udah saya tanyain semua, Dok. Mungkin dari dokter, apakah ada pesan atau take home message gitu untuk teman-teman sahabat sehat Karolus yang nonton podcast kita hari ini, yang kebetulan mungkin terlahir dengan kondisi buta warna gitu, Dok? Apakah ada pesan khusus, Dok, buat sahabat sehat Karolus? Ada banget ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Karolus yang buta warna, baik parsial ataupun total ya, walaupun jarang banget ya, ini bukan merupakan sebuah disabilitas kalau menurut saya ya. Masih banyak hal-hal usaha yang bisa kita lakukan untuk dapat mengatasi kekurangan ini ya. Bahkan ada beberapa bukti sudah nyata ya, orang-orang dengan buta warna parsial yang tadinya misalnya yang saya kenal atau ada ceritanya pengen jadi dokter, tapi karena kondisinya buta warna dia akhirnya tidak bisa jadi dokter. Tapi bahkan dia sekarang jadi seorang dosen peneliti di ITB kalau nggak salah, yang meneliti bagaimana caranya kita bisa mendeteksi warna. Ya, jadi dia bahkan sampai seperti itu ya. Menjadikan kekurangannya suatu kelebihan jadinya ya, Dok ya. Dia meneliti bagaimana mata dan otak bisa menangkap warna, lalu dia mencoba untuk membuat orang-orang yang buta warna malah bisa melihat warna. Ya. Ini malah yang orang-orang tanpa buta warna malah mungkin tidak bisa. Itu bisa ya. Nggak ada motivasi misalnya. Ya, jadi bukan akhir dari karir. Ya. Karir di dokter atau misalnya di TNI atau di militer mungkin tidak bisa ya. Tapi kan ada jalan-jalan lain untuk supaya dia tetap bisa berkarya. Oke. Malah biasanya lebih ada motivasi atau dorongan orang-orang seperti ini. Betul. Oke, baik. Dr. Randy, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri hadir di podcast kita hari ini. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai buta warna atau ada keluhan-keluhan mata lainnya, boleh ketemu langsung sama Dr. Randy di Rumah Sakit St. Karolus. Dr. Randy praktek di hari apa aja, Dok? Hari Senin, Kamis, sama Jumat. Senin, Kamis, sama Jumat. Jamnya jam berapa boleh dicek langsung di websitenya Rumah Sakit Karolus yang ada di bawah sini. Oke, sahabat sehat Karolus, terima kasih banyak atas perhatiannya di podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.